Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan lagi, satu hari lagi dalam hidup kami. Terima kasih juga kalau di hari ini, hari Minggu, kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Alberta Tuhan. Kami tahu semua ini hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami mau pakai waktu 2 jam ke depan ini dengan sungguh-sungguh. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan kami mau juga lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mulai nyanyian kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Saya yakin kita semua di sini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Semua merasakan dari hari ke hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu dengan rasa syukur kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari Alberta, kita angkat suara kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia pagi ini. Ku selalu sembah, Karena hanya Dia satu-satunya yang layak terima pujian kita. semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ya Tuhan, inilah pujian penyembahan dari setiap anak-anak-Mu di Alberta Tuhan. Terimalah semua pujian kami Tuhan. Mari Alberta, terus angkat suaramu, katakan, kami mau hanya memuji-Mu saja. Sebab tiada nama lain yang layak terima pujian selain Kau Tuhan. Semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak terima semua pujian kami Tuhan. Mari Alberta, angkat suaramu. Kita mau terus memuji, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan, yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Alberta, angkat suaramu, terus kita mau katakan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan buat Raja kita, buat Tuhan kita. Hanya Dia satu-satunya nama yang layak kita tinggikan, nama yang layak kita muliakan. Amen. Tiada nama yang lain di muka bumi yang lewat namanya kita beroleh keselamatan selain hanya nama Yesus saja. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menganugerahkan karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sebagai rasa syukur
Kami mau terus memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan di luar sana dan juga secara khusus lewat beberapa menit di tempat ini, kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau terus angkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Yuk sebelum kita nyanyikan lagi lagu-lagu kita buat Tuhan, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua di sini merasakan kebaikan Tuhan? Di tengah masalah merasakan kebaikan Tuhan? Di tengah badai merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Yuk kita nyanyikan dengan iman lagu ini. Di badai topan dunia, Dialah tetap perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu. Mari kita nyanyikan lirik keduanya, baik siang ataupun malam gelap. Amin. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takutmu lenyap, takutmu lenyap. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagi-lagi ya Yesus gunung batu, hanya Dia gunung batu kekuatan kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Hanya Dia gunung batu perlindungan kita. Sekali lagi sama-sama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Hanya Dia kota benteng perlindungan kita. Amin. Semua Alberta mau terus ikut Tuhan, tidak mau meninggalkan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama nyanyikan lewat lagu ini. Kita mau terus ikut Yesus. Yuk sama-sama lemesin badannya Alberta. Goyangkan pundak kalian. Nyanyikan dengan sukacita. Nyanyikan dengan iman kita juga lagu ini. Amin. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Siapa yang luar biasa? Kami mau
mau ikut Kau Yesus, selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Alberta. Ah, oh, 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 oh. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Alberta selalu ikut. Ini pernyataan iman anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Dalam keadaan apapun, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Suaranya mana? Amin. Buat Tuhan kita. Oh, 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 oh. Amin. Alberta, sekali lagi kita mau nyatakan ya lewat iman kita. Kita mau selalu ikut Tuhan. Kita mau selalu ikut Yesus dalam suka ataupun duka. Amin. Amin. Yuk sama-sama katakan. Ku mau selalu ikut. Ya Tuhan, ini doa kami, ini pernyataan iman kami Tuhan. Lagi-lagi nyatakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu di dalam suka dan duka. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu. Sekali lagi. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Kami mau ikut. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Colek kanan kirinya, bilang jangan tinggalkan Yesus. Amin. Silakan duduk Alberta. Setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, menyatakan iman kita, kita mau terus ikut Tuhan. Dengan sukacita yang sama juga kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Kita mau buka hati kita, biar apapun firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari pagi ini, itu boleh menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih dulu untuk firman-Nya pagi ini. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau satu-satunya kekuatan kami. Kekuatan hidupku. Hanya Engkau satu-satunya tempat sandaran kami Tuhan. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan, ku bawa hatiku. Alberta, kami mau bawa, kami bawa hati hidup kami kepadamu Tuhan. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ya Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Lepas semua hakku hanya untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau lepas semua hak kami, mengiring-Mu selalu. Itu yang akan menjadi doa kami setiap hari Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Mari Alberta, saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan pagi ini. Sekali lagi kita nyatakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Untuk
Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu sekali lagi dengan segenap hati kita katakan mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Haleluya. Semua hakku untuk Yesus, terima kasih. mengenal Haleluya. kehendaknya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Mengiring Yesus, haleluya. itulah kekuatan Benar ya Tuhan. Haleluya. Ku yakin anugerahnya terima mampu kasih. jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba. Jadikan Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini adalah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan Yesus, bahwa kami sesungguhnya terus mau mengiring Engkau selama-lamanya. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami pada saat kami di lembah sekalipun. Engkau senantiasa ada dan Engkau menolong kami. Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, menjamah setiap kami. Pada saat kami sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pada saat kami lemah, Tuhan kuatkan. Pada saat kami berputus asa, ada pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya jemaat Tuhan GBI Alberta diberkati oleh Tuhan. Ketika kami menaikkan doa pujian penyembahan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga kami pulang akan berbeda ketika kami datang. Ada kemenangan yang kami boleh peroleh daripada-Mu. Ada kelepasan yang kami peroleh daripada-Mu. Saatnya kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya Engkau boleh berkata-kata kepada kami secara pribadi. Dan biar kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Engkau menuntun kami di dalam jalan-Mu yang terus kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang saat ini Kau utus ke tempat ini di belakang salib Kristus. Jadikanlah hamba-Mu ini saluran yang kudus, yang bersih, yang berkenan untuk memberkati setiap kami. Dan biar kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Kurang semangat pagi-pagi, mesti lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus kita baik. Amin. Baik buat siapa? Baik buat siapa? Buat kita semua, orang yang percaya dan beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terakhir saya melayani tempat ini kalau tidak salah sekitar bulan Juni ya, waktu yang lalu bulan Juni. Jadi kita berjumpa lagi, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, dan juga Ibu Gembala yang saya melihat begitu sehat, penuh sukacita, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah seperti biasa saudara, saya akan menyapa saudara dengan berpantun. Jadi kalau saya berpantun, saudara katakan apa? Sambil mengacungkan jempol. Setuju ya? Oke. Kain jemuran tertiup angin, terbang melayang nyangkut di dahan. Jemaat GBI Alberta janganlah dingin. Hari Minggu semangat memuji Tuhan. Yang tepuk tangannya kenceng bagian tengah saudara. Yang di bagian depan cuma begini doang. Yang di belakang. Mendaki gunung penuh keringat, gunung menjulang di Brastagi.
Kalau salam saya tidak dijawab penuh semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Beli kelapa di pasar lama. Jangan lupa beli santan sama daun pandan. Jemaat GBI Alberta beribadahlah bersama-sama supaya iman tidak mempan godaan. Nah, saudara tengok kanan kiri saudara, berikan senyum yang paling manis. Lu tahan godaan gak sih? Saudara, saya minta saudara tengok kanan kiri saudara dengan senyum, jangan lihat saya saudara. Tengok kanan kiri saudara, berikan senyum yang terbaik, lalu katakan begini, lu tahan godaan gak sih? Haleluya. Bersama dengan Tuhan, pasti kita tahan godaan. Asal jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini saudara saya akan menyampaikan tema khotbah, judul khotbah saya adalah panggilan yang mengubah hidup. Pertanyaan saya, siapa yang mau dipanggil Tuhan? Judul saya panggilan yang mengubah hidup. Pertanyaan saya, jemaat Tuhan GBI Alberta yang terkasih, siapa yang mau dipanggil Tuhan? Gak ada yang angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan? Oh, darah Yesus. Ini orang Kristen semua toh? Yang percaya Tuhan Yesus kan? Panggilan yang merubah hidup. Sekali lagi pertanyaan saya, siapa yang mau dipanggil Tuhan? Mulai muncul satu-satu, haleluya. Baru ngerti ya, haleluya. Ya. Soal dipanggil kapannya itu terserah Tuhan lah. Haknya Tuhan. Ya, hak kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan bersama-sama membaca di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ke-22. Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22, perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Firman Tuhan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan mendahului dengan satu cerita. Ketika saudara baru bisa tidur malam hari karena melakukan aktivitas yang begitu banyak dan saudara tidurnya agak telat. Tiba-tiba ketika baru saja saudara tidur, ponsel saudara berdering. Ya. Lalu saudara melihat di sana, oh ada tertera nama orang yang saudara kenal dan mungkin juga saudara hormati. Pertanyaan saya, apa reaksi saudara ketika melihat di ponsel yang berdering itu adalah seseorang yang Anda kenal, yang saudara kenal, dan orang yang menurut saudara itu dihormati? Kira-kira apa reaksinya? Ini baru tidur loh. Capek loh. Masih ngantuk. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Angkat. Hati saudara baik banget ya. Luar biasa. Kalau saya melihat, saudara, saya memikirkan ada 3 reaksi. Yang pertama, saudara mengabaikan handphone yang berdering itu. Kenapa? Karena saudara masih lelah. Saudara masih capek. Cuek sajalah siapapun. Aku masih ngantuk, aku masih capek. Itu yang pertama. Manusiawi enggak kira-kira? Manusiawi. Yang kedua, saudaraku,
mengangkat handphone itu tapi sambil ngomel. Ngapain sih malam-malam begini telepon? Aku baru aja tidur, aku belum nyenyak. Ngomel-ngomel. Manusiawi enggak? Manusiawi. Dan yang ketiga, reaksi yang ketiga, saudara, karena tahu yang menelpon itu adalah orang yang dikenal dan orang yang dihormati, lalu ponsel itu diambil lalu dengan hikmat, dengan serius mendengarkan. Shalom, selamat malam Pak. Saya siap mendengar. Kira-kira saudara ketika ada handphone yang berbunyi seperti itu, reaksi saudara yang mana? Yang nomor 1 kah? Yang nomor 2 kah? Atau yang nomor 3? Nomor 3. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara siap dipanggil Tuhan? Ya, yang nomor 3 luar biasa. Jemaat Tuhan GBI Alberta diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, mendengar dering panggilan dari Tuhan. Orang Kristen rajin beribadah di gereja, mendengar dering panggilan Tuhan Yesus, baik itu melalui firman yang dibaca, melalui khotbah-khotbah yang didengar, melalui apapun panggilan hati, saudaraku, Tuhan memanggil, ada dering. Panggilan itu kepada orang-orang Kristen, umat-umat percaya, tetapi kebanyakan orang Kristen menekan tombol ignore. Di Alberta nggak ada, di luar sana banyak. Ada dering telepon panggilan dari Tuhan, tapi karena lelah dalam aktivitas sehari-hari, handphonenya di-ignore. Bahkan mungkin saudara, nggak di-ignore karena nggak sopan, snooze, nanti saja. Tapi saya percaya sama seperti jemaat GBI Alberta, langsung diangkat, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Wow, haleluya. Dan kita melihat melalui bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ke-22, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanan pertama kali setelah ada di dalam bukit pencobaan. Lalu selesai itu berjalan-jalanlah Yesus. Dia tinggalkan Nazaret, menuju ke Galilea ini, berjalan-jalan. Dan Alkitab menceritakan Yesus pertama kali mencari murid-muridnya, memanggil orang-orang biasa. Perhatikan ini. Murid-murid Tuhan Yesus didapati oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang biasa. Katakan bersama dengan saya, biasa. Siapa di sini jemaat Tuhan yang luar biasa, angkat tangan. Siapa yang luar biasa, angkat tangan. Siapa yang biasa-biasa? Saya biasa. Saya biasa. Saya biasa-biasa. Enggak ada apa-apanya yang namanya Roditus itu, enggak ada apa-apanya. Ya? Roditus walaupun pendeta, sekalipun gembala, sekalipun pengurus BPD, enggak ada apa-apanya. Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan mencari muridnya dan didapati para muridnya termasuk Roditus yang tidak apa-apanya nih, tidak ada apa-apanya di saudara. Dan saya bersyukur dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini saya terus dipelihara, termasuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanmu. Tetapi karena Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Dan kemudian menjumpai saudara dan saya. Menemukan saudara dan saya yang tidak ada apa-apanya. Dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, Yesus memanggil di dalam kehidupan sehari-hari.
Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Yesus tidak memanggil di tempat yang spektakuler, saudara. Yesus tidak memanggil saudara dan saya, mungkin bisa saja melalui mimpi-mimpi, melalui nubuatan-nubuatan, bisa saja itu dilakukan. Tetapi enggak semua orang. Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Artinya bahwa Yesus memanggil kita dalam kehidupan sehari-hari. Didapati Petrus dan Andreas sedang bekerja di tepi danau Galilea. Mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka tidak ada di dalam gereja, saudara. Mereka sedang, Andreas dan Petrus tidak sedang melakukan doa puasa, tapi dia sedang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan. Dan Yesus sedang berjalan-jalan dan melihat mereka ketika mereka sedang dalam aktivitas sehari-hari, lalu memanggil mereka. Tuhan Yesus melihat, sedang berjalan-jalan, Tuhan Yesus melihat. Petrus dan Andreas sedang tidak mencari Tuhan tuh. Tapi ketika Tuhan melihat mereka, Tuhan memanggil mereka, ikutlah aku. Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, sama seperti Petrus dan Andreas, saudara dan saya dipanggil Tuhan dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus memanggilnya dengan cara sehari-hari yang dihadapi oleh saudara dan saya, saudara. Tidak secara spektakuler. Oh, dari surga ada suaranya. WL siapa namanya? Stefanus. Ada suara dari surga. Hai Stefanus, marilah datang kepadaku, kuku. Karena aku, kuku, memilihmu, Enggak seperti itu. Bisa terjadi enggak? Bisa, itu kedaulatan Tuhan. Tapi dia panggil Stefanus mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menikah? Sudah punya anak? Sudah bekerja? Puji Tuhan. Mungkin lagi bekerja, ya, lagi sibuk dengan pekerjaannya. Ada dorongan, aku dipanggil Tuhan. Stefanus, mari datang kepadaku, layani aku. Apa jawabanmu? Yang benar. Yang benar. Yang benar. Betul waktu itu dipanggil Tuhan kayak gitu ngomonganmu. Oh iya, Stefanus dalam pekerjaan sehari-hari mungkin sibuk dalam pekerjaannya. Tiba-tiba ada dorongan dalam hatinya. Stefanus, mari datang padaku, layani aku. Stefanus pasti menjawab, ya Tuhan aku siap. Wah, hebat gak Stefanus nih? Makanya jadi WL yang luar biasa di GBI Alberta. Semangat. Kenapa? Menuruti panggilan. Dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu dalam mimpi enggak? Dipanggil Tuhan dalam mimpi enggak? Enggak ya? Ada nubuatan enggak? Enggak ada. Jadi manggilnya gimana caranya? Dipanggil Tuhan nggak tahu, tapi jadinya seperti ini, luar biasa kan? Apalagi kalau dipanggil Tuhan kita tahu, semakin luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Mungkin ceritanya biasa. Cara Yesus memanggil muridnya beda dengan kita. Saya mau ajak saudara, ya, pada waktu awal-awal di dalam para rabi, ya. Para rabi itu mencari muridnya. Itu dengan cara pengumuman, siapa yang mau diajar oleh aku. Kalau sekarang mungkin telah dibuka pendaftaran baru, mahasiswa baru, kira-kira begitu ya. Murid-murid datang, mendaftarkan dirinya untuk belajar kepada para rabi dan guru. Tapi Yesus beda bukan? Yesus berjalan-jalan, lalu Yesus melihat. Jadi cara mencari murid antara rabi dengan Yesus berbeda, saudara. Yesus yang aktif mencari murid,
Rabi, guru, murid yang datang. Beda. Guru, rabi itu mengajar muridnya. Step by step. Step pertama lulus, step kedua lulus, step ketiga lulus. Naik. Yesus beda. Memanggil muridnya dalam situasi keadaan yang biasa-biasa saja. Lalu para murid dikatakan, mari ikut aku. Maka para murid mengikuti. Tuhan Yesus mengajar lalu praktek. Tuhan Yesus mengajar, banyak orang termasuk para muridnya lalu praktek. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang, para murid melihat. Tuhan Yesus melakukan mujizat, para murid melihat. Jadi caranya Tuhan Yesus adalah mencari para murid yang biasa-biasa saja itu, mengikuti Tuhan dengan setia, mengajar kepada mereka, lalu kemudian praktek. Itu caranya Tuhan Yesus mencari murid. Jadi ketika saudara dan saya dipanggil ini gak punya keistimewaan apa-apa. Betul? Gak ada persyaratan untuk menjadi pengerja GBI Alberta, pertama harus lulus S1. STT, Sekolah Teologi. Saya nggak menyalahkan untuk saudara yang sekolah teologi, saya juga sekolah, saudara. Tapi cara Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ada nggak para muridnya Tuhan Yesus yang ngerti Alkitab, ngerti Injil? Nggak ada kan? Suruh sekolah dulu, pokoknya persyaratan harus dengan ikut komsel, harus begini, harus begini. Enggak tuh. Yesus cuma manggil, ikut aku. Praktek, lihat, praktek, lihat, praktek, lihat, praktek. Makin lama, makin punya pengalaman, makin punya pengalaman. Ini caranya Tuhan. Saudaraku, maka Alkitab berkata Petrus dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Penjala ikan. Andreas dan Petrus bukan orang yang terpandang. Dia tidak dipanggil melalui tempat-tempat yang begitu luar biasa. Oh, ada dari Tuhan Yesus mendatangi sekolah Alkitab. Saudara, Tuhan Yesus mendatangi sinagoga, lalu melihat ada pemuda-pemuda yang potensial, lalu dipanggil. Oh, enggak. Tuhan tidak memanggil di tempat-tempat yang spektakuler. Ini firman Tuhan, ini ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang berkata Tuhan Yesus mencari di tempat-tempat yang biasa. Petrus dan Andreas sedang bekerja, saudara. Petrus bukan sedang berdoa di bait Allah. Mereka tidak dengan sengaja, Petrus dan Andreas bukan dengan sengaja mencari Tuhan, bukan. Tetapi Tuhanlah yang mencari mereka. Dan itu saudara, itu terus dilakukan oleh para murid. Melihat, praktek, melihat, praktek. Sampai akhirnya saudara, kalau saudara membaca Alkitab di dalam kitab Matius tadi, pasal 4, 6, 7, 8, 9. Antara pasal 4 sampai 9 itu adalah area di mana mereka murid itu melihat dan belajar. Lalu perhatikan saudaraku di dalam ayat Matius 10 ayat 1. Ini baru mulai. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa handphone yang berisi Alkitab? Ada yang tidak bawa apa-apa? Ayo kita buka ya. Matius pasal 10 ayat 1. Ini titik balik para murid. Yang ketemu katakan Matius pasal 10 ayat 1. Jadi dari pasal 4, pertama Yesus memanggil para muridnya sampai dengan pasal 9, Tuhan Yesus mengajar, para murid melihat Yesus mengajar, mempraktekkan apa kuasanya, lalu baru pada ayat 10 ayat 1, Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Perhatikan saudara. Pasal 4 sampai dengan pasal 9, para murid hanya melihat. Murid-murid Yesus hanya melihat dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Lalu kemudian mulai pasal 10 ada satu perubahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan
memberi kuasa. Menurut saudara, kuasa ini biasa-biasa saja atau ada yang istimewa? Yesus memberi kuasa ini kuasa yang biasa-biasa saja atau istimewa? Luar biasa. Saya tanya, tolong jawab dengan cepat. Jemaat Tuhan yang terkasih, siapa di sini murid-murid Tuhan Yesus? Sebentar. Pertanyaan saya pelan-pelan supaya saudara ngerti ya. Yang di sini jemaat pengerja GBI Alberta. Saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oke, jadi kita satu persepsi kita, satu channel. Siapa di antara kita yang percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus? Pak, Bu, kalau angkat tangan jangan begini. Ini tangan siapa ini? Masa jemaat GBI Alberta kayak unyil? Coba angkat tangan tinggi-tinggi, siapa yang merasa dirinya murid Tuhan Yesus, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, jangan turun dulu, angkat tangan. Nah, tengok kanan, jangan turun dulu. Tengok kanan kiri saudara yang angkat tangan, berikan senyum. Lalu katakan begini, aku bangga kamu murid Tuhan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, termasuk saudara dan saya yang berkata, aku ini murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan apa saudara? Kuasa. Untuk apa? Untuk apa? Coba baca. Sudah lupa kah? Baru satu ayat kita baca sudah lupa. Untuk apa saudara? Untuk mengusir roh-roh jahat. Saudara yang diusir roh jahat atau saudara yang mengusir? Yakin? Benar. Malam-malam nih, di jalan yang sepi, gelap gulita, ya kan? Tiba-tiba muncul nih katanya pocong yang jalannya begini-begini. Saudara ngusir atau diusir? Saudara kabur menjauh atau mendekat? Pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Amin. Amin. Kalau saudara di kuburan jalan malam-malam, saudara jalan terus atau pulang balik? Saudara kayaknya nggak kompak jawabannya. Ini murid Tuhan Yesus model apa ini? Kita kan sepakat tadi bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi saudara punya otoritas untuk mengusir roh jahat, saudaraku. Jangan mau kita diusir oleh roh jahat, kita yang mengusir. Karena kita punya kuasa. Saudara kan sudah dipanggil menjadi murid. Amin. 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 Kurang beriman. Amin. Saudara murid Tuhan Yesus sudah diberi kuasa. Kurang kuat. Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala apa? Hah? Mengusir segala firman Tuhan. Darah Yesus. Mengusir apa saudara? Penyakit. Siapa yang punya penyakit di sini? Siapa yang punya sakit di sini? Sudah saudara usir belum? Sembuh enggak? Kenapa belum sembuh? Kenapa belum sembuh? Oh, cari Bu Gembala. Kalau doanya Bu Gembala manjur, kalau doa saya nggak manjur. Begitukah? Ada yang iya, ada yang enggak. Yang kompak dong. Apakah hanya doa Ibu Gembala atau Ibu Pendeta Karmelia yang manjur? Alkitab berkata, saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala
penyakit. Saudara bisa berdoa. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar besar kuasanya. Jadi murid Tuhan Yesus itu penting didasarkan kepada kebenaran. Kalau saudara berkata, aku murid Tuhan Yesus tetapi tidak ada kebenaran di sana, saudaraku, jangankan mengusir penyakit yang berat-berat. Mengusir penyakit yang ringan-ringan saja juga nggak bisa, saudara. Mengusir penyakit panu, saudara nggak mempan doamu. Amin. Maka murid Tuhan Yesus punya kuasa, punya kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan terkasih GBI Alberta, saudara punya kuasa. Karena Tuhan Yesus sudah memanggil saudara dan saya, maka diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pak, saya tidak punya tenaga. Saya sudah usianya sekian, gak punya tenaga, gak bisa lari. Pak, itu bukan soal kelemahan fisik. Yang dimaksudkan adalah kelemahan untuk kita mengiring Tuhan Yesus. Pernah gak saudara dengar orang Kristen rajin ke gereja, rajin rumah doa, rajin komsel, lalu dari mulutnya keluar, Tuhan, aku capek. Pernah gak? Pernah banyak ya? Ada yang di sini juga? Ada? Ada di sini? Pakai baju apa dia? Dengar ya? Pernah gak? Tuhan, aku capek. Saudaraku, ini dia. Yang dimaksudkan bukan kelemahan kita secara jasmani, tetapi kelemahan kita di dalam mengiring Yesus. Gak usah mungkin gak ada keluhan seperti itu. Mungkin sudah pernah lihat saudaraku sedikit-sedikit tarik nafas. Pernah lihat? Orang lain atau diri kita sendiri? Sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu jujur. Kita pernah mengalami kelemahan. Itu manusiawi. Tapi kita harus ingat bahwa saudara dan saya sebagai murid Kristus punya kuasa. Sudah diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk mengusir segala sakit penyakit. Dan juga mengusir kelemahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting. Bahwa kalau kita punya kuasa, maka kita akan selalu berkata begini, sekali Yesus. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Terus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara mau mencintai Tuhan Yesus selamanya? Apapun yang terjadi, mencintai Tuhan Yesus selamanya? Kondisi apapun, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, amin. Apapun yang terjadi, sekali Yesus. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27, ini adalah prinsip di mana Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini saudaraku prinsip daripada Tuhan Yesus. Petrus dan Matius, Andreas sama orang biasa, tetapi dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Termasuk saudara dan saya. Kita tidak memiliki keistimewaan, tetapi firman Tuhan katakan yang lemah dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Lalu ayat dari Matius pasal 4 ayat 19 ayat 20 berkata begini. Nah, kebenaran yang penting Tuhan tidak mencari yang mau dipakai, tetapi Tuhan
Tuhan tidak mencari yang hebat tetapi yang mau dipakai. Tuhan tidak melihat latar belakang tetapi hati. Nah, Saudara, Matius 4 ayat 19 sampai 20 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Perhatikan ini, Saudara. Yesus memanggil. Saudara pernah dengar lagu begini? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Yuk, coba nyanyi sama-sama. 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Terus stop dulu. Jangan langsung jawab. Pikir dulu. Pikir dulu. Kalau panggilan itu terhadap saudara, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, saudara pikir. Gak usah jawab dulu dengan nyanyian tadi. Pikir. Sekarang kita jawab ya. 2, 3. Ku jawab. Stop. Benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Pertanyaan saya, saudara, ianya itu dari hati yang jujur atau terpaksa? Ianya itu dari hati nurani yang jujur atau terpaksa? Siapa yang jujur angkat tangan? Siapa yang terpaksa angkat tangan? Siapa yang ragu-ragu angkat tangan? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar yuk namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ya, ku jawab. Ku jawab. Ku jawab. Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang menjawab ya dari hati yang jujur? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan kayak unyil. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jadilah sesuai imanmu. Engkau dipakai Tuhan sebagai murid yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang menjawabnya ragu-ragu, angkat tangan. Bertobatlah engkau. Karena engkau tidak tahu apa yang engkau perbuat. Saudaraku, kunci panggilan Tuhan bukan berkata ya, ya, ya Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi kunci daripada panggilan Tuhan itu adalah bukan hanya mendengar menjawab ya, tetapi disertai dengan ketaatan. Bersama dengan saya, katakan ketaatan. Bukan hanya sekedar mendengar, karena kita semua orang saudara bisa mendengar. Kita bisa melakukan panggilan itu, datang atas panggilan itu. Nggak cukup sampai di situ. Tapi harus disertai dengan ketaatan. Banyak yang mendengar suara Tuhan, tapi menunda untuk datang. Menunda untuk taat. Maka saudaraku, kita kenal yang namanya Kristen napas nikmat. Saudara tahu Kristen napas nikmat? Tahu? Napas, Natal, Paskah. Ada nggak seperti itu? Banyak. Hanya Natal dan Paskah. Napas nikmat. Tahu nikmat apa? Nikah dan mati. Jadi waktu nikah dan mati cari pendeta. Cari gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja bukan tempat hanya sekedar untuk mengurus orang yang nikah dan mati, saudara. Tapi gereja adalah tempat untuk melakukan pemuritan supaya murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi dewasa dalam kehidupannya. Amin. 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 Kurang keras.
napas nikmat. Enggak. Kita harus menjadi napas sepatu. Tahu napas sepatu? Nafas apa tadi? Natal. Paskah. Sepatunya setia pada Tuhan. Katakan kau, lu sepatu gak sih? Coba tengok kanan kiri saudara, tanya, lu sepatu gak sih? Sepatu itu setia pada Tuhan. Amin. Jemaat GBI Alberta adalah jemaat sepatu. Kok sepatu sih Pak? Iya, setia pada Tuhan. Ya, bukan nikmat, nikah mati, tapi sepatu. Ketika dipanggil saudara, dari penjala ikan, lalu Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara, ini gak gampang loh. Dari penjala ikan, kehidupan sehari-hari yang sudah sebagai profesi yang bertahun-tahun, itu mungkin sudah mendarah daging, lalu kemudian dijadikan penjala manusia, itu switching kehidupan itu gak gampang saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ada satu perubahan. Perubahan yang radikal saudaraku. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, perubahan radikal itu. Kepada para murid-muridnya bukan sekedar biasa-biasa saja, tetapi harus ada satu perubahan yang radikal. Karena apa? Ketika hidup menjadi penjala ikan, itu hidup untuk dirinya sendiri. Tapi menjadi penjala manusia, itu bagi orang lain. Hidup bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih GBI Alberta, kita bukan hanya ingin untuk hidup diri kita sendiri, tapi harus ada perubahan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini bukan hanya untuk kita, hidup ini sementara. Oleh sebab itu saudaraku, lompatan-lompatan kita mengiring pada Tuhan Yesus ada satu perubahan. Saya mau katakan bahwa ketika jemaat Tuhan GBI Alberta dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, bukan berarti saudara semua harus jadi pendeta, enggak saudara. Profesi saudara tetap ada di profesi semula. Tapi orientasi pemikiran saudara bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk banyak orang. Saudara boleh berdagang, saudara boleh bekerja, saudara boleh melakukan apa saja sehari-hari saudaraku, tetapi orientasinya bukan untuk diriku, tapi untuk banyak orang. Maka para murid orang yang biasa itu dilatih Tuhan, diajar Tuhan, lalu setelah itu diberikan kuasa untuk apa? Untuk mereka pergi mencari jiwa. Kalau saudara masih melakukan usaha perdagang, lakukan dengan baik. Dengan fokus kepada Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Apa saja. Ada satu cerita saudara. Ada seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek. Ya. Setiap hari dia mengantar penumpang untuk mencari nafkah. Ya. Menjalani hidup sebagai biasalah, sebagai tukang ojek, mengantar dan seterusnya saudaraku. Tetapi pada suatu kali dia merasa terdorong saudara. Sekalipun dia sebagai tukang ojek. Satu kali dia terdorong ketika mendapatkan penumpang, dia menyapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Boleh nanti saya antarkan ke alamat? Baik. Hanya seperti itu. Dan dia dalam hati berdoa, Tuhan, kiranya Engkau berkati penumpang yang aku bawa. Berikan kami keselamatan dalam perjalanan. Dalam hati saudara, dalam hati. Tapi dia menyapa awalnya dengan begitu luar biasa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dan apa yang terjadi? Dalam berjalannya waktu, beberapa penumpang kemudian menjadi langganannya. Ketika sudah menjadi langganannya, kemudian saudaraku mulai curhat. Bapak, tukang ojek kok seperti ini, bla bla dan seterusnya dia cerita. Dan ternyata ada beberapa penumpang yang mengalami kelemahan ketika kemudian dia berdoa, ya, mendoakan dan kemudian bolehkah saya mendoakan Bapak atau Ibu, didoakan. Dan ternyata banyak penumpang-penumpangnya langganannya yang kemudian dikuatkan. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian
dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang percaya. Mungkin kita sebagai tukang ojek dalam tanda petik, saudara usaha, saudara sapa kanan kiri saudara dengan baik, dengan ramah, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dalam hati saudara bawa di dalam doa, saya percaya ada perubahan. Banyak jiwa-jiwa yang datang, yang kemudian dikuatkan. Karena apa? Doa-doa saudara. Sekalipun itu dalam hati. Tuhan dengar setiap doa kita saudara. Dan tidak mustahil ada jiwa-jiwa yang Tuhan panggil untuk bertobat. Lalu kemudian tukang ojek ini berkata, oh ya saya tahu sekarang ini bahwa aku dipanggil Tuhan. Dan aku dipakai oleh Tuhan. Ini adalah perubahan. Ketika kita dipanggil menjadi murid Tuhan, harus ada tujuan, harus ada perubahan kehidupan kita. Sebagai penutup, maka kita akan belajar. Dari Matius 4 ayat 18 sampai 12 ini 22 kita belajar. Dari Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan memanggil dalam kehidupan sehari-hari. Tidak secara spektakuler, mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Tuhan memanggil kita sebagai orang biasa. Tidak hanya sekedar, kita harus memiliki kriteria yang tinggi. Tidak. Yang ketiga, panggilan Tuhan butuh respon segera. Ketika ada panggilan Tuhan, maka kita meresponi dengan cepat dan ketaatan. Yang keempat, panggilan Tuhan mengubah hidup kita menjadi bermakna. Panggilan Tuhan menjadi seorang murid harus bermakna. Pemusik boleh maju ke depan. Pertanyaan reflektif bagi kita, saudara. Apakah aku peka terhadap panggilan Tuhan? Apakah aku sudah merespon panggilan Tuhan? Apakah hidup aku sudah berdampak bagi orang lain? 3 pertanyaan ini biar kiranya saudara bawa pulang. Menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Dan kita menjawabnya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa panggilan Tuhan harus ada satu perubahan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau.
Mari buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Ada satu panggilan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan mencari para murid, Dia melihat saudara dan saya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ikut aku. Mari ikut aku. Maka kita meresponi dan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi saudara sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid, bukan sekedar murid biasa. Tetapi saudara diperlengkapi dengan kuasa. Untuk mengusir roh-roh jahat. Mengusir sakit penyakit. Dan mengusir kelemahan kita. Artinya bahwa saudara di hadapan Tuhan, karena sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi murid yang istimewa. Jangan pernah mengecilkan diri saudara. Sekalipun kita orang biasa, sama seperti murid-murid orang biasa, tetapi Tuhan milih mereka. Tuhan pilih saudara dan saya yang biasa-biasa itu dan diperlengkapi dengan kuasanya. Maka kita menjadi murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Engkau luar biasa di hadapan Tuhan Yesus. Jangan pernah mengecilkan diri kita. Kalau kita mengecilkan diri kita, artinya kita mengecilkan Tuhan Yesus yang sudah memilih saudara dan saya. Semua itu karena kemurahannya. Kemurahan Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari dengan senap hati katakan, kemurahan. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lebih dari hidup Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa terus lidah kami untuk memuji-Mu ya Tuhan. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Satu hal yang kami mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, ampuni setiap kami kalau banyak hal dalam setiap aspek kehidupan kami banyak menyakiti hati Tuhan lewat perkataan kami, perbuatan kami, dan banyak pengertian-pengertian baru yang sedang Tuhan berikan kepada kami, tapi kami belum bisa menerimanya. Tuhan, ampuni kami. Jadikan kami sebagai murid-murid yang biasa-biasa saja, yang tidak mengandalkan apapun dalam kehidupan kami, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada setiap kami, untuk kami percaya bahwa kami sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan pilih kami, Tuhan panggil kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini. Ampuni kalau selama ini kami tidak menghargai keberadaan Tuhan dalam hidup kami.
Ada Roh Kudus di dalam kami dan itu adalah pribadi-Mu Tuhan. Terlalu banyak kami menyakiti Tuhan lewat kehidupan kami. Ampuni kami. Kiralah basyandara. Kurialah basyandara. Engkau berfirman dan firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan terus tertanam dalam hati kami, memberikan kami pengertian bahwa betapa berharganya kami ada di muka bumi ini. Kurialah basyandara labatakara basyandara labatakara labayas. Mari saudaraku, angkat tanganmu. Engkau boleh berdoa masing-masing kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. GBI Alberta adalah milik-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini, pengerja, bahkan Ibu Gembala Tuhan. Semua kami yang hadir pagi hari ini, kami mau meresponi panggilan-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk tidak melekat kepada apapun yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Karena semuanya itu fana. Tapi kami boleh mengerti bahwa panggilan-Mu itu dahsyat. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Dan Engkau mau pakai kami. Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus-Mu, pribadi-Mu sendiri. Untuk kami punya kuasa yang dinamis. Pada saat kami berdoa, Tuhan ada kuasa. Lewat pekerjaan kami, apapun bentuk pekerjaan kami, waktu kami mengeluarkan kata-kata dan kata-kata itu berkuasa untuk mengubahkan orang lain. Pakai kami Tuhan, kuduskan hidup kami, roh kami, jiwa kami dan tubuh kami dikuduskan oleh darah Yesus yang berkuasa. Ingatkan kami terus untuk mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena darah-Mu itulah yang membersihkan kami, menguduskan kami, memurnikan kami. Sehingga sebagai laki-laki, firman-Mu tergenapi Tuhan, bahwa diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Dan kami akan berbahagia melihat anak daripada anak-anak kami. Diberkatilah keluarga besar GBI Alberta di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati pagi ini oleh firman Tuhan. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikutnya kita akan berikan persembahan kita. Yang bertugas saya undang untuk maju. Untuk doa persembahan, saya mohon kesediaan Ibu Tri memimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur juga kami boleh menikmati berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan bonus yang khusus. Terima kasih Bapak, terima kasih juga buat kesempatan pada hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami dapat memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, berkati juga kedua hamba-Mu yang melayani kolektan dengan berkat yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut persembahan-Mu dengan ucapan syukur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan layar juga akan memperlihatkan video Warta Sepekan. Kita bisa simak sama-sama.
Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDT Roditus Mangunsaputra yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapa. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Alberta Selasa 11 Agustus 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kartaelia. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi, bukan hanya bagi jemaat saja tetapi terbuka bagi umum. Mari ajak keluarga, saudara dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 6 sore, acara kebersamaan. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta Minggu 9 Agustus 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutedjo. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada DKN Felix Guzman Komala 10 Agustus BPK, Damai Prasetyo 14 Agustus Maria Artiani Waruwu, 14 Agustus Hosea Adiraman Hakim, 15 Agustus Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga, gembala jemaat, BPG, dan seluruh jemaat. GBI Alberta mengucapkan selamat mengarungi bahtera rumah tangga kepada Bapak Andreas dan Ibu Amelia Junita yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan dan resepsi pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dana diakonia terima kasih kepada Diaken Yong Puryantini Handoko Rp100.000 Tuhan Yesus memberkati. Dana Ota terima kasih kepada Bapak David Hanata Rp200.000, Ibu Esther Chong Rp200.000 Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang telah mengembalikan perpuluhan tapi namanya belum tercantum, segera hubungi Ibu Gembala. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, ada video berikutnya. No one ever said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone, you're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will. Ya Junita menjadi istri satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk menghormati engkau, melayani engkau, dan mengasihi engkau dengan teladan kasih Kristus kepada jemaatnya. Saya berjanji untuk setia kepadanya dalam segala
sebagai satu-satunya suami saya mulai saat ini sampai selamanya. Ini Engkau, untuk melayani Engkau dan untuk menghormati Engkau dengan meneladani jemaat yang tunduk kepada Kristus. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam segala keadaan, suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Aku menikahkan engkau, Andreas dan Amelia, sebagai pasangan suami istri yang sah dan kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jalanilah hidup pernikahanmu sesuai dengan janji yang sudah kalian ucapkan, dan terimalah berkat Tuhan. Maka Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan, We will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Only you. I say to them to us part, I want to win with all my heart. Help me to love you more than I love her. I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray you cherish and serve her, will bring you glory today. I pray. What today and tomorrow, my only you, nobody else. Oke, tadi itu video ibadah pemberkatan Andreas dan Amelia kemarin ya. Sekali lagi saya atas nama Andreas dan Amelia mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah pemberkatan kemarin dan resepsinya juga. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada pengumuman tambahan? Nggak ada? Yuk saya undang semuanya untuk kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita mau katakan mengikut Yesus. Kita mau terus mengiring Yesus. Kita nyanyikan refresh saja dan setelah itu nanti doa berkat akan dipimpin oleh CL. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus
Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan lewat ibadah ini, untuk berkat yang Tuhan sudah curahkan, untuk teguran yang Tuhan sudah sampaikan, untuk penghiburan, untuk kekuatan, untuk sukacita, dan semua hal yang kami dapatkan dalam ibadah ini. Kami percaya ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, ada perubahan dalam hidup kami, ada pemulihan dalam hidup kami, ada kesembuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, menjalani hari-hari kami mau terus berbuat, kami mau terus melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, orang lain juga bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kami dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Roditus yang sudah Tuhan pakai memimpin firman Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang terus memberkati hamba-Mu. Tuhan juga terus menyertainya dimanapun Bapak Pendeta ini melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan yang gak bisa hadir pada pagi ini dengan keperluan masing-masing. Biar Tuhan juga yang tetap memberkati mereka. Tuhan juga yang menyembuhkan kalau sedang ada yang sakit. Tuhan juga yang menghibur kalau sedang ada yang dalam kesusahan. Tuhan juga yang berikan solusi kalau sedang ada masalah. Dan biar di minggu yang akan datang Tuhan ingatkan juga supaya kami semua bisa datang dan beribadah kembali pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini, untuk Felix, untuk Damai, untuk Maria, dan untuk Adi. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati setiap saudara-saudari kami ini yang merayakan ulang tahunnya. Di hari ulang tahun mereka, di hari spesial mereka, Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan kado khusus, dan Tuhan juga yang terus mengingatkan bahwa selama ini dalam tahun-tahun hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Sehingga mereka dapat terus yakin mengikut Engkau, mengiring Engkau untuk seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau terakhir berdoa buat semua anak-anak-Mu yang mengadakan ibadah pada hari ini. Baik itu di tempat yang lebih nyaman atau lebih gak enak. Baik itu di tempat lebih besar ataupun lebih kecil. Kami percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap sama. Tuhan yang terus memberkati. Tuhan yang terus menyertai semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir dari ibadah ini kami juga siap untuk diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.